Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar sepenuhnya mengawali kehidupan, bernafas, bahkan sadar itu tidak lain kalau bukan karunia-Nya Allah. Pagi ini kita bergerak, kita mengawali aktivitas, sungguh-sungguh karunia-Nya Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, agama menjelaskan kepada kita bahwa cara Allah menyayangi hambanya adalah pada saat hamba itu senang mencari kelebihan-kelebihan Allah. Maka mencari amalan-amalan yang bentuk atau wujud kesyukurannya dia kepada Allah dan amalan itu dicintainya. Ketemu hajat hamba dengan informasi agama, bahwa dalam agama itu banyak waktu, banyak bulan, banyak momen yang kalau hamba pelajari, dia akan tahu, oh di sini ada kemuliaan. Misalnya, waktu sholat yang afdal mana? Kalau puasa bulan mana, hari keberapa, dia pelajari. Dia cari dari ilmu agama. Ini sebuah cara Allah, menurut saya, bahasa saya. Kalau ada orang begini, sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada orang itu untuk Allah menyayanginya. Nah, itulah sebabnya pagi hari ini kita akan segera masuk ke bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam penanggalan Hijriah. Jadi Zulhijjah itu di mana orang menunaikan ibadah haji di tanah suci, dan kita nanti akan berlebaran pada tanggal 10 Zulhijjah itu, ada kemuliaan di dalamnya, bahkan ada ibadah sebelum hari raya Idnya. Khusus pagi ini kita mengangkat tema anjuran puasa di bulan Zulhijjah. Anjurannya ada ndak? Pertanyaan seperti ini bagus. Ada ndak anjurannya? Ada anjurannya. Jadi puasa di bulan Syawal, terutama orang yang sedang tidak menunaikan ibadah haji. Jadi ini penting difaham pemirsa sekalian. Orang yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, kita yang di tanah air ini ada amalan yang mulia kalau kita amalkan. Nah, pagi ini kita angkat tema anjuran puasa di bulan Zulhijjah. Saya mau segarkan dulu pemirsa. Jangan-jangan banyak anak-anak kita di rumah hafal mati tanggal kelahirannya, bulan keberapa untuk dia rayakan ulang tahunnya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Tapi tidak tahu bulan nabinya, bulan agamanya. Tidak tahu mengurut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqaidah, Zulhaji. Zulhaji itu bulan terakhir pemirsa sekalian. Nah, anjuran puasa di bulan Zulhaji itu kita akan pelajari sama-sama. Yang
paling dianjurkan, saya ambil dari belakang dulu. Yang paling dianjurkan untuk tidak ditinggalkan adalah yang kita sebut dengan hari Arafah. Hari Arafah itu di mana puncak ibadah haji seseorang. Kapan tidak di Arafah, yang ribuan orang itu tidak masuk bukit Arafah, tidak dihitung haji. Al-Hajju Arafah. Tapi bagi orang yang sedang di tanah airnya, yang di Indonesia, yang di India, yang di Cina, yang di Amerika, itu dianjurkan puasa Arafah. Puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, apa manfaatnya puasa Arafah itu? Adalah yukaffiru, dia mengampuni dosa hamba 2 tahun. Kok 2 tahun? Allah ampuni dosanya setahun yang lalu. Pemirsa sekalian, salah satu yang membuat kita merasa berharga, merasa tenang, kalau kita merasa diampuni oleh Allah dosa yang lalu. Yukaffirus sanatal maudi, yang lalu dan yang akan datang. Itu kelebihan puasa tanggal 9 Zulhijjah di hari Arafah. Kalau puasa yang sebelumnya, tadi kan 9 disebut hari Arafah. Kalau sebelumnya kita sebut dengan hari Tarwiyah. Ini juga sangat dianjurkan puasa sunnah di dalamnya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi memotivasi diri dan dijadikan uswah, kita sampaikan bahwa di bulan Zulhijjah itu sebelum hari Lebaran bagi yang di tanah air masing-masing itu dianjurkan puasa. Puasa yang sengaja saya ambil dari belakang, dari 9 Zulhijjahnya, kemudian hari Arafahnya, karena itu yang paling banyak disebut oleh referensi keislaman oleh ulama kita bahwa ini yang paling banyak dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan kalau begitu? 1 sampai 7 ada ndak dasarnya puasa? Nah, ini yang perlu. Bagi orang yang sudah longgar waktunya, dia tidak dosen, apalagi kalau sudah pensiun di kantor, tidak lagi terlalu banyak tanggung jawab karena alhamdulillah kesejahteraannya cukup, maka silahkan berpuasa 1 sampai 7 Zulhijjah. Apa alasannya? Rasional ini alasannya. Saya kecualikan yang 8 dengan 9 tadi ya. 1 sampai 7 tidak sebanyak 8 dan 9 dukungan dalilnya. Maka apa artinya? Tidak ada larangan. Karena ini bulan mulia, maka silakan puasa di dalamnya. Ada yang bertanya begini, Ustaz, ada hadis yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha tidak melihat Nabi berpuasa sebanyak itu di bulan Zulhijjah. Qad. Dalam hadis itu disebutkan qad. Pokoknya Aisyah tidak melihat. Nah, izin saya tambahkan. Pertama, ada hadis dari Hafsah yang justru sebaliknya, bahwa Nabi banyak melakukan puasa mulai 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Ini sama-sama istri Nabi. Kalau begini, kita belajar agama, maka lihat
faham atau pendapat ulama-ulama di belakangnya. Nah, ini pendidikan ini. Terutama yang belajar hadis, tafsir hadis. Yang banyak dielaborasi oleh ulama di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di belakang para sahabat, adalah yang menganjurkan melakukan puasa di bulan Zulhijjah, walau ada hadis tadi yang beda. Saya sebut misalnya, Imam Ahmad bin Hambal itu lebih menekankan bahwa tetap dianjurkan puasa sesuai kemampuan. Saya kasih tadi gambaran ya, bagi orang yang longgar, pekerjaannya sudah tidak dia harus, artinya dia sudah banyak waktunya longgar. Saya contohkan tadi pensiun, atau berkenaan dengan lagi libur, misalnya nih, di sebuah perusahaan, di sebuah instansi, di kementerian, maka silahkan. Nah, Ahmad bin Hambal menegaskan bahwa yang penting puasanya dalam hal ini tidak menyebabkan ia meninggalkan kewajibannya. Apa artinya ini pemirsa sekalian? Bahwa puasa 1 sampai 7 Zulhijjah tidak boleh menghalangi pekerjaan lain yang menjadi wajib. Misalnya di kantor ada target. Tapi jelasnya pemirsa sekalian, anjuran puasa mulai tanggal 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 itu tetap dianjurkan di bulan Zulhijjah. Afdol. Apalagi kalau yang yaumut tarwiyahnya tadi dan hari Arafahnya. Saya ambil pemirsa sekalian hadis Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga oleh Tirmidzi. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin." Tidak ada di antara banyak hari. Nah, itu coba kita letter-let. Al-amalus sholihu fihinna ahabbu ilallahi. Perbuatan soleh, perbuatan baik. Banyakkan perbuatan baik selain puasa. Senyum, menolong, mendoakan, bicara baik sama anak di rumah, mendorong keluarga di rumah. Banyak perbuatan baik. Al-amalus soleh. Soleh itu baik. Bukan hanya sholat. Ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashar. Coba teksnya ya. Saya sengaja letter-let ini, mufradat istilahnya. Tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah di antara 10 hari itu. 10 hari. Selain puasa. Bukan berarti tidak usah sedekah, bukan. Jadi, tapi yang paling dianjurkan selama 10 hari itu, kecuali di hari lebarannya 10 Zulhijjah itu, karena sudah lebaran. Ya. Dalil ini menegaskan riwayat Bukhari. Kita tahu semua, kapan orang menyebutkan hadis Bukhari, dia ahli hadis nomor 1 kesahihannya. Berikutnya Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan ini ada dalam Tirmidzi juga dengan hadis yang beda. Saya simpulkan pemirsa sekalian untuk poin ini adalah bahwa anjuran puasa pada saat orang memasuki bulan Zulhijjah nantinya itu disunnahkan berdasarkan hadis Bukhari ini, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa di mulai 1 sampai 9-nya harus kita sebut, karena pada hari lebarannya sudah tidak. Nah, mengingat tadi, ini sebagai ilmu saja, agar masyarakat kita termotivasi melakukan kebaikan. Jangan, agak tegas ini pemirsa. Saya misalnya, baru belajar agama, membaca hadis yang disebutkan oleh Aisyah tadi, jangan berhenti baru diposting ke media. Jangan sesatkan umat, jangan kendorkan, hanya baca satu hadis. Dan saya sebutkan tadi, baca uraian Imam Ahmad ibn Hambal. Siapa itu Imam Ahmad ibn Hambal?
amalan yang paling banyak dilakukan di Makkah, misalnya sholat, itu cara sholat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ibadah haji tahun ini itu banyak mengikuti Imam Ahmad bin Hambal di tanah suci Makkah sana. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu bentuk doa kita agar juga cepat menunaikan ibadah haji seperti saudara-saudara kita yang sudah menjadi duyufur rahman saat ini di tanah suci Makkah adalah banyak berdoa dan melakukan amal soleh di bulan Zulhijjah itu. Allah Maha tahu. Banyak cerita, kalau saya di asrama haji misalnya, banyak cerita yang muncul. Ada memang orang kaya pergi haji, banyak. Tapi banyak juga orang yang pergi haji tidak harus kaya. Apa artinya? Rajaklah, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya sambut bulan Zulhijjah ini dengan amalan di dalamnya. Salah satu amalan yang bisa kita munculkan, yang bisa kita lakukan, kita persaksikan kepada Allah. Kalau kepada manusia, manusia boleh tahulah. Tapi manusia juga tidak mengurangi keikhlasan kita kalau kita kasih tahu puasa di bulan Zulhijjah itu. Tapi intinya kepada Allah. Jadi 9 itu. Nah, kalau kita sepakat bahwa tidak ada masyakkah, tidak ada kendala, tidak ada masalah kalau kita puasa semuanya itu. Dengan catatan tadi saya urai sedikit ya. Kalau akan menyebabkan tugas pokok, wajib itu kerja dengan baik pelayanan di kantor. Jangan menjadi lemah gara-gara puasa ini, jangan memaksakan. Tapi kalau tidak bisa semuanya, maka minimal 9 dan 8-nya. Yaumu Arafahnya dengan yaumu tarwiyahnya. Misalnya ada majelis taklim bertanya gini, Ustaz, saya mau sekali. Bagaimana niatnya? Nah, puasa kalau yang terlanjur saya ambil dari belakang. Kalau yang puasa 9 Zulhijjahnya, Yaumu Arafahnya itu, maka niatnya dalam hati. Dalam hatinya dulu saya ambil. Nanti baru kita lapalkan. Saya sengaja puasa esok hari untuk hari Arafah. Mau bahasa Arab boleh. Nawaitu sauma ghadin yauma Arafah. Boleh. Tapi yang paling penting di hati. Apa itu niat? Niat itu adalah qasdus syai', sengaja sesuatu. Muqtarinan bi fi'lih, bersamaan pelaksanaannya. Jadi yang penting niat. Tarwiyahnya boleh disebut saya puasa besok hari ke-8 atau hari tarwiyah di bulan Zulhijjah. Kalau yang 1 sampai 7 niatkan saja. Saya sengaja puasa di bulan Zulhijjah, mau dalam hati pertama, kedua, ketiga, kalau mampu boleh. Intinya lakukan puasa. Nah, pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang dianjurkan puasa ini siapa? Adalah umat Islam yang tidak sedang di Makkah. Jadi kitanya semuanya. Orang di sana fokus dia ibadah. Demi menjaga kesehatan tidak boleh tidak minum. Bukan berarti tidak sah, bukan. Tapi demi menjaga kesehatan di sana minum. Jangan terganggu ibadah lain gara-gara memaksakan puasa. Ya, itu jelas. Nah, kita akan masuk pada saat sudah masuk 10 Zulhijjah, di situ kita haram puasa ditambah dengan pemotongan kurban. Dan pemotongan kurban itu 4 hari. Mudah-mudahan ya kita semua sudah mendaftar. Di masjid-masjid itu dikelola oleh panitia masjid, ada daftar. Rata-rata sekarang misalnya minimal 2 juta. Rata-rata saya lihat, ada yang lebih.
Maka setelah puasa 9 hari di bulan Zulhijjah itu dan kita masuk di Yaumun Nahri, dianjurkan melakukan pemotongan hewan kurban. Kalaupun tidak sempat motong sendiri, minimal menyaksikan. Jadi tidak salah itu panitia masjid teriak-teriak. Kelompok pertama Abdullah, Abdul Mu'in, Masyidah, Hasan, itu diumumkan. Karena intinya di situ setelah puasa 9 hari atau hanya 2 hari atau bahkan hanya Yaumu Arafahnya bersenang di hari Lebaran, maka pemotongan hewan kurban sangat dianjurkan. Kalaupun bukan kita yang motong, karena biasanya satu kelompok itu 7 orang, tidak mungkin motong semua, maka paling tidak menyaksikan. Apa niatnya? Pada saat mengalir darah kurban itu, beginilah perjuangan akidah. Beginilah perjuangan anak soleh Ismail yang Allah simbolkan dalam Al-Quran itu. Dia rela andai kata dia yang dipotong. Tapi bukan simbol perjuangan kita, generasi yang mewarisi keislaman itu. Hari ini kita harus mengingat bahwa ini sejarah keislaman. Menjaga akidah hari ini terlalu mudah, tapi berat juga sebenarnya. Sulitnya di mana? Di game, terutama pendidikan anak kita. Kesimpulan pemirsa sekalian, bahwa kita dianjurkan puasa di bulan Zulhijjah, niatnya melakukan amal soleh. Semoga kita segera juga menunaikan ibadah haji, karena sudah senang melakukan amal soleh sebelum ibadah haji. Terbatas pemirsa sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.